Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari muslimberdaya.club. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara-cara menghasilkan uang di internet. Video ini saya tujukan bagi Anda yang masih mencari-cari pengetahuan bagaimana sih sebenarnya cara mencari uang di internet. Sebagai wawasan bagi kita supaya kita itu paham seperti apa sih cara menghasilkan uang di internet yang benar. Pada intinya, cara menghasilkan uang di internet atau secara online itu sama dengan cara-cara di offline. Bedanya ya kita punya media online dan memang ada beberapa produk yang lahir karena memang adanya teknologi internet. Dengan adanya internet jadi semakin luas, semakin terbuka cara kita menghasilkan uang. Ya pada intinya cara menghasilkan uang itu ada 4. Ya, ini diperkenalkan oleh Robert T. Kiyosaki, seorang investor dan ahli keuangan ya di Amerika sana. Pada dasarnya dibagi ke 4 kelompok. Ada yang disebut dengan employee, kemudian ada yang disebut dengan self-employee, kemudian ada yang disebut dengan business owner, dan yang terakhir adalah investor. Mari kita jelaskan satu persatu ya. Untuk employee mungkin kebanyakan orang ya, kebanyakan kita sudah paham ya, ini karyawan. Ya karyawan itu adalah orang yang terikat dengan perusahaan tertentu. Kemudian menerima gaji dari perusahaan tertentu, kemudian ada kontrak kerja ya, baik itu waktunya tertentu maupun tidak. Selama si karyawan itu dibutuhkan oleh perusahaan atau si karyawan membutuhkan perusahaan. Kemudian yang disebut dengan self employee ya mudahnya bekerja sendiri lah. Artinya tidak terikat dengan perusahaan tertentu. Kalaupun ada ikatan biasanya terbatas berdasarkan pekerjaan. Misalnya Anda mengerjakan sebuah proyek di sebuah perusahaan atau Anda menjadi konsultan di sebuah perusahaan ya itu aja ikatannya. Setelah konsultasi selesai, setelah proyek selesai ya udah selesai. Karakternya self employee itu Anda bekerja sendiri. Anda yang mengerjakan, Anda turun langsung, Anda yang mengatur segalanya. Mungkin Anda punya karyawan, punya asisten, tapi mereka itu tugasnya adalah untuk membantu Anda. Hal-hal yang tidak bisa Anda tangani dibantu oleh karyawan Anda. Kita dibayar baik dari perusahaan maupun perorangan berdasarkan pekerjaan kita atau jasa kita. Bisa juga berdasarkan produk yang kita berikan kepada mereka atau berdasarkan hasil yang kita berikan kepada mereka. Ya contoh berdasarkan hasil itu misalnya ya Anda menawarkan pekerjaan marketing ya bagi sebuah perusahaan, mereka tidak peduli dengan berapa banyak waktu yang Anda keluarkan, berapa banyak pekerjaan yang Anda keluarkan, yang penting hasilnya. Misalnya brand mereka itu naik atau mereka mendapatkan leads dan sebagainya. Nah ini contoh ya, contoh yang termasuk ke self-employee, freelancer online. Misalnya contoh web designer atau developer, content creator, copywriter, dan sebagainya. Banyak sekali. Kemudian termasuk penjual online. Ada juga yang disebut dengan konsultan, mentor, pembicara, dan sebagainya. YouTuber, blogger, influencer, dan sebagainya pun itu termasuk ke kuadran S atau disebut dengan self-employee. Sekarang kita bahas yang kuadran ketiga yang disebut dengan kuadran B atau business owner. Cirinya ada sistem dan tim. Mungkin sama aktivitasnya, dia itu membuat sebuah website, copywriting, jual produk atau jual jasa, blogger, pembicara, influencer. Mungkin sama, tapi bedanya di sini ada sistem dan tim. Jadi bukan Anda yang mengerjakan sendiri, tapi tim Anda dengan adanya sistem. Jadi Anda memang harus punya tim yang namanya bisnis dan harus ada sistem. Bagaimana sih cara menjadi pebisnis? Anda bisa mulai dari kuadran S, self-employee. Kemudian Anda bangun tim, kemudian Anda bangun sistem. Cara kedua, Anda dari kuadran S, kemudian Anda bangun sistem dulu. Misalnya sekarang Anda masih jualan online sendirian, mulai aja bangun sistem. Kemudian, sistem udah siap dan Anda sudah bisa merekrut karyawan misalnya atau membangun tim, ya silakan Anda mulai bangun tim. Jadi mau sistem dulu, mau tim dulu ya bebas, silahkan. Mana yang memungkinkan bagi Anda. Atau Anda juga bisa langsung membangun bisnis dengan menggunakan sistem yang ada. Kemudian Anda bangun tim. Contoh yang paling banyak ya di mana Anda membangun bisnis dengan sistem yang sudah ada adalah network marketing. Nah ini bedanya apa sih kuadran S dengan kuadran B, self-employee dan business owner. Di kuadran S, yang bekerja itu Anda.
menggunakan waktu Anda. Bedanya dengan bisnis, nah seperti ini. Yang bekerja itu bukan Anda, tapi your team. Tugas Anda apa? Tugas Anda sebagai leader, sebagai pemimpin. Kemudian menggunakan sistem. Jadi tim Anda dengan sistem bisa bekerja kan? Nah, dari sini juga bisa Anda lihat bahwa di business owner itu tidak tergantung oleh Anda. Beda dengan yang kuadran S, di mana kalau tidak ada Anda, ya tidak jalan, tidak menghasilkan uang. Mungkin Anda bertanya, bagaimana seorang konglomerat kok bisa punya banyak bisnis? Kenapa? Ya karena seperti ini. Punya tim, punya sistem. Kalau Anda tidak bisa diduplikasi. Kalau Anda ingin buka cabang, Anda nggak bisa dibelah dua kan? Berbeda kalau dengan tim. Di cabang A, Anda punya tim A. Nanti di cabang B, ya Anda tinggal bangun tim B. Bagaimana mereka bekerjanya supaya baik? Punya sistem. Sekarang masuk ke kuadran I yang disebut dengan investor. Ya, artinya kita melakukan investasi. Apa sih investasi? Ini definisi investasi yang saya ambil dari website OJK. Jadi investasi adalah penanaman modal. Biasanya dalam jangka panjang untuk mengadakan aktiva atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan aset lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan. Ingat, investasi itu berbeda dengan trading. Ya, trading itu jual beli. Apa itu aset? Nah, di sini Robert Kiyosaki yang menjelaskan apa sih bedanya aset dengan liabilitas. An asset is something that puts money in my pocket. Artinya aset itu yang menghasilkan uang. Rumah itu aset atau liabilitas, tergantung. Rumah itu bisa menjadi liabilitas, bisa menjadi aset. Berbeda dengan definisinya dari segi accounting. Kalau dari segi accounting itu yang disebut aset itu sesuatu yang berharga, yang ada nilainya. Ya, rumah tetap disebut aset. Kalau dari segi konteks untuk menghasilkan uang, ya Anda harus melihat aset itu sesuatu yang menghasilkan uang. Tapi kalau aset dari segi konteks pembukuan, laporan keuangan, ya aset yang tadi, sesuatu yang punya harga, itu disebut dengan aset. Karena rumah meskipun sekarang itu kita harus mengeluarkan uang untuk biaya perawatan misalnya, tapi kalau dijual tetap menghasilkan uang. Apa yang dikatakan Robert Kiyosaki benar, apa yang dikatakan oleh ahli keuangan itu juga benar, tergantung konteks Anda di mana. Nah, di sini yang menjadi perhatian berkaitan dengan investasi, ya kata dia tidak ada yang berubah. Jika Anda ingin berinvestasi dalam sesuatu apapun itu, yang pertama kali adalah Anda harus mendapatkan edukasi, pendidikan berkaitan dengan investasi tersebut. Misalnya Anda mau investasi saham, ya Anda harus mengerti saham dulu. Belajarlah tentang saham. Anda mau mengerti nih, contoh kata dia misalnya tentang Bitcoin, Anda juga harus mengerti tentang Bitcoin. Jadi jangan asal-asalan. Banyak kasus orang yang rugi besar karena diajak oleh temannya. Mungkin si temannya itu tidak bermaksud jelek, tidak bermaksud menipu, bahkan maksudnya baik, mengajak bersama-sama meraih keuntungan. Tapi karena edukasi yang kurang, sebenarnya si teman itu korban penipuan dan dia mengajak kita dan kita pun ikut. Atau bukan penipuan tapi investasi yang jelek. Makanya kita perlu melakukan edukasi. Kalaupun diajak teman, ya boleh, nggak masalah. Ajak temannya juga sekaligus untuk belajar. Gali lebih dalam, kita itu mau investasi apa. Kalau Anda misalnya sebagai contoh diajak investasi properti, tidak semua properti bagus. Anda harus mengerti seluk-beluk berkaitan dengan properti. Jadi edukasi sangat penting dalam investasi. Kenapa? Karena Anda akan mengeluarkan uang. Artinya Anda akan menghadapi risiko kehilangan uang. Saya sendiri bukan ahli investasi, ya silakan Anda belajar ke ahlinya. Kalau Anda mau belajar saham, ya silakan cari ahli saham. Kalau Anda belajar Bitcoin, cari ahli Bitcoin. Kalau Anda mau investasi di properti, cari ahli investasi di properti. Berikutnya adalah kriteria cara menghasilkan uang. Nomor 1 adalah halal. Buat apa kita dapat uang tapi tidak halal? Kemudian yang kedua, pastikan juga legal. Artinya legal itu ada izinnya, terdaftar, resmi, dan sebagainya. Berkaitan dengan keuangan, Anda periksa di OJK. Benar nggak investasi ini tuh terdaftar di OJK atau tidak? Tentu saja Anda juga harus memperhatikan gain. Maunya sih kita itu investasi kemudian menghasilkan uang yang besar secepat mungkin. Sekali lagi, bahwa Anda itu akan berhadapan dengan resiko. Di dunia investasi, semakin besar gain atau untung yang bisa kita dapatkan, biasanya resikonya itu semakin besar. Kemudian yang penting juga, halal itu baru basic.
halal itu wajib. Tapi selain halal, kita juga perlu memperhatikan apakah cara menghasilkan uang kita itu berkah atau tidak. Yang namanya berkah itu membawa kebaikan sebanyak mungkin. Baik kebaikan buat diri kita sendiri maupun kebaikan buat orang lain. Kemudian sejauh mana kita juga memberikan kontribusi bagi banyak orang. Jadi bukan hanya kita yang akan mendapat keuntungan, tapi juga memberikan kontribusi bagi banyak orang. Nah, jadi halal, berkah, juga berkontribusi. Banyak orang yang berhenti di sini. Oke, ya sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Silahkan cek di deskripsi ya untuk berbagai informasi lainnya, video yang terkait, peluang bisnis, dan sebagainya. Saya tutup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.